minta sama Allah, minta sama Allah. Kamu bersedekah, insya Allah penyakit apa aja sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ratu Entok habis sholat isya ya. Gak ada niat pamer, gak ada niat ria, tapi ini memang kayaknya bagus banget kalau Entok berbagi ataupun buat konten ataupun buat video. Ini nyata, lillahi ta'ala, ini nyata banget. Jadi tolong kalian bagikan, kalian share, khususnya saudara-saudara Ratu Entok yang seiman ya. Mohon maaf kalau yang gak seiman, tapi setidaknya pasti membagi kebaikan itu semua agama menganjurkan ya. Jadi gini, Entok mengalami adalah suatu hal yang membuat aku jadi operasi besar. Entok operasi besar sampai Entok itu mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Ringkas cerita, ternyata apapun ceritanya, Entok nggak tahu Entok itu punya penyakit apa, Entok nggak tahu gitu. Entah memang itu resiko dari operasinya atau memang Entok punya penyakit bawaan, Entok nggak tahu. Tapi setelah operasi, Entok selalu punya kayak mana ya gitu. Kok dibilang nauzubillah min dzalik, bukan kanker, bukan apa, tapi nggak tahu. Tapi setidaknya pokoknya ada hal yang tidak lazim di kemaluan aku. Aku selalu berflek. Jadi fleknya sangat baunya nggak enak, dan selalu berflek gitu, banyak banget, nggak lazim banget gitu. Jadi ringkas cerita, aku kembali lagi ke dokter yang mengoperasi besar aku gitu. Dokter menganjurkan makan obat ini Ratu gitu. Aku makan, aku tebus di apotik, aku makan. Udah sembuh, sudah sampai habis obatnya. Dokter gak sembuh juga, masih kayak gitu juga. Dan aromanya pun gak enak banget. Dan selalu mengeluarkan lendir seperti itu dokter. Aku bilang kan, ringkas cerita, coba tambah satu lagi. Dokter aku takut loh, nanti aku gagal ginjal sama konsumsi obat terus. Enggak kak, ini kita tambah sebulan lagi aja. Setelah sebulan nanti udah pasti sembuh. Aku coba lagi, ternyata gak sembuh. Jadi terakhir dokter bilang, kak, dokter cuman nggak sembuh juga. Kak, kayak mana kalau obat ini? Ini ada obat dari Singse, bagus banget. Satu kapsul harganya 2.900.000 kalau nggak salah. 3 juta lah taruh, kurang lebih 3 juta. Pokoknya 2.500.000 entah 2.900.000. Aku beli di Singse Brian. Satu apa namanya lupa, di fang gitulah pokoknya. Jadi satu kapsul itu dibuat jadi 7. Satu kapsul itu dibuat jadi 7. Kan dihancurkan dia baru jadi masukkan ke kapsul jadi dapat 7. Harganya mahal banget, hampir 3 juta. Aku beli. Gak sembuh juga. Ringkas cerita, Ratu Entok akhirnya disuruh ronsen sama dia. Kak, kayak mana kok ronsen kak? Kayaknya nih kakak ada infeksi kantung saluran kencing, ataupun kita nggak tahu kak, atau kan saluran kencing kakak bocor atau kayak mana ada infeksi. Aku pergi ronsen. Jadi keliling mencari laboratorium yang ini, tempat lab yang besar, sampai ke Paramita, sampai ke tempat yang paling besar gedungnya sana aku pergi. Nggak bisa. Akhirnya ke rumah sakit Murni Teguh. Setelah dicek, aku ditelanjangi, bahkan aku sampai nangis. Aku bilang, jadi ini kemaluan aku mau dimasukin selang lagi. Iya kak, supaya menengok kita mau mengecek lah bagian dalamnya. Aku ditelanjangin, dimasukkan ke kemaluan aku selang sampai aku merinding, nangis segala macam. Ternyata tidak ada apa-apa, negatif semuanya. Tapi terakhir aku masih seperti itu juga. Ringkas cerita, uang sudah banyak habis, berobat sudah, obat-obatan sudah. Aku menengok satu ceramah Ustadz Somad. Itu aku dengar. Ada satu kisah kata Ustadz Somad, ibu-ibu yang kena kista sudah berobat kemana-mana gak sembuh. Tapi dia selalu rajin sedekah. Makin hari kistanya makin habis, kistanya makin sembuh gitu. Jadi aku hanya bisa bilang, ya Allah, apa yang aku perbuat gitu. Jadi ringkas cerita, aku dengar lagi Ustadz Ali Zaber bilang, manfaat luar biasa dari sedekah subuh. Jadi Ratu Entok setelah sholat subuh, aku selalu sedekah subuh. Walaupun nominalnya nggak banyak, kadang-kadang cuma 25.000, tapi aku rutin.
Jadi gitu aku masukkan ke dalam kantong plastik ataupun tas aku. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja aku sedekah subuh karena Allah Ta'ala. Ya Allah, sembuhkan penyakitku ya Allah. Sembuhkan penyakitku ya Allah. Aku bilang seperti itu. Ya udah. Tapi kalau setiap subuh juga aku bilangin itu, seolah-olah aku tidak butuh perlindungan Allah di tempat yang lain gitu. Seperti meminta rezeki, minta hal-hal yang lain, kepintaran anak aku, kesolehan aku. Jadi terakhir, entok sedekah aja ya Allah, karena Allah. Aku setiap subuh selalu sedekah. Setiap subuh selalu sedekah. Dan hasil dari sedekah subuhnya itu aku kasih ke mama aku, orang tua aku, yaitu mertua aku Iqbal. Karena sedekah terbaik adalah sama orang terdekat kita, yaitu orang tua kita sendiri. Jadi entah sedekah aja gitu. Bahkan kalau Jumat Barokah, walaupun cuma 25 ribu, aku berbagi ke asisten aku, ke orang-orang sekitar dekat aku, yang aku senangi aku sedekahi. Aku selalu sedekah. Biar kecil, biar besar. Jadi ringkas cerita, aku baru sadar kurang lebih dari semalam gitu. Bahkan sampai sholat isya tadi ini, karena dalam aku udah gak ada fleknya lagi. Karena dalam aku sudah gak ada baunya lagi, sudah gak ada fleknya lagi, gak ada lendirnya lagi, sudah gak ada yang membuat aku khawatir. Pokoknya sudah bersih. Aku gak bisa tunjukkan cara dalam aku, tapi ini sudah bersih. Bahkan tadi aku sholat isya, cara dalam aku sikit pun gak ada noda. Dan itu aku gak sadari. Padahal sebenarnya sebelum-sebelumnya setiap aku mau kencing, aku pasti buka cara dalam, ya Allah, berlendir ya Allah, berlendir gitu. Cuma aku bawa, kalau aku pikirin terus nanti aku stres gitu. Jadi aku gak pernah mau nengok cara dalam aku. Kalau kencing aja, kalau pakai aja. Cuma untuk selalu sedekah, aku yakin Allah pasti sembuhkan gitu. Karena kalau aku berpikir aku nanti stres gitu kan, nanti aku bisa jadi makin sakit kalau mikirkan itu. Tapi ini terakhir udah 2 hari dari semalam ya, berarti udah hari ketiga ini. Bahkan tadi sholat isya udah nggak ada lagi fleknya gitu. Jadi di sini hanya untuk mau berbagi ilmu, khususnya kita yang seiman. Ayo sedekah, nggak harus banyak, yang penting kamu ikhlas. Kalau bisa banyak juga gitu. Jadi kadang-kadang entok, aduh semalam lupa ya aku sedekah subuh, aku lupa ya ngasih Jumat Barokah, aku doublekan gitu dalam plastik itu. Dan entok selalu berusaha rajin memberi, rajin membantu, walaupun nggak banyak yang entok bantu, tapi aku karena Allah. Jadi ayo, siapa saja yang punya penyakit berobat harus, itu syariatnya. Tapi ayo bersedekah, minta sama Allah. Kamu bersedekah, insya Allah penyakit apa ada sembuh. Ayo bersedekah. Entok sudah ngalami sendiri, makanya tadi entok juga ini kan rumah lagi sendiri ya, karena anak lagi keluar sama papanya. Ya Allah, ternyata doaku yang selama ini gitu, kayaknya aku nggak mungkin sembuh lagi gitu, kayaknya hari ini sembuh gitu. Dan aku pikir mungkin mataku yang salah gitu kan, tapi udah 3 hari ini memang tidak ada lagi flek. Aku udah gak ada makan obat lagi, aku sudah gak ada cek karena aku merasa ya udahlah, itu mungkin udah takdirku seperti itu. Akhirnya disembuhkan Allah ya. Jadi yang seiman dengan Ratu Entok, kita sesama muslim, ayo bagikan video ini, ayo bersedekah, khususnya di sedekah subuh. Walaupun aku kadang-kadang gak sholat subuh, kadang-kadang ya jujur kita ngantuk, kadang-kadang masih malas karena aku gak orang beriman. Tapi aku usahakan aku kadang-kadang tetap sedekah subuh, tetap aku sholat subuh, walaupun kadang-kadang subuhnya kesiangan. Aku niatkan, ya Allah, sengaja aku sedekah subuh karena Allah Ta'ala. Berikan kesehatan sama aku ya Allah. Dan akhirnya yang tersehat, gak ada lagi flek aku. Ya, sedekah subuh dan selalu bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.